Pertama, siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm, lalu ini olesi dengan margarin tipis-tipis. Alasi dengan kertas roti. Kalau sudah, sisihkan dulu ya. Selanjutnya, siapkan telur ayam 24 butir, tambahkan gula 650 gram. Lalu ini kita kocok. Aku menggunakan kocokan jadul ya, seperti ini. Kalau kalian nggak punya, boleh pakai whisk. Atau kalau mau di mixer, sebentar aja, nggak apa-apa. Tapi ini nggak perlu sampai mengembang ya. Cukup gulanya larut aja. Selanjutnya, tambahkan tepung maizena 1 sendok makan, tepung terigu 2 sendok makan, susu bubuk 7 sendok makan atau 65 gram. Lalu ini aku ayak. Aduk lagi hingga tercampur rata. Supaya cepat, ini aku saring ya. Lalu tambahkan vanili bubuk setengah sendok makan, kental manis setengah kaleng atau 185 gram, margarin 350 gram, ini sudah aku lelehkan ya. Kalau teman-teman mau diganti butter boleh, butter mix margarin juga boleh, tapi ini aku pakai margarin aja ya. Kalau sudah, ini kita aduk hingga tercampur rata. Pada proses ini, teman-teman sudah bisa mulai menghidupkan oven ya. Ovennya dipanaskan dulu dengan suhu 180 derajat api atas bawah selama 10 menit. Tujuannya supaya nanti saat kita mulai memanggang, ovennya panasnya sudah stabil ya. Nah, seperti ini sudah siap untuk kita panggang. Sekarang kita mulai melapis ya. Ini setiap lapisannya kita pakai 120 gram. Langsung aja loyangnya aku taruh di atas timbangan seperti ini supaya kita nggak ngotorin banyak wadah. Jangan lupa setiap kita akan melapis diaduk dulu ya supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian bawahnya. Lalu ini kita ratakan. Ovennya tadi sudah kita panaskan, lalu ini kita masukkan loyangnya. Untuk lapisan pertama kita pakai api atas bawah ya, suhunya 180 derajat selama 8 menit. Setelah 8 menit, kue lapisan pertama kita sudah matang, langsung aja ini aku angkat. Ini ditekan-tekan supaya nanti saat kita motong nggak berongga ya kuenya. Jadi ditekan-tekan, kalau ada gelembung udara ditusuk pakai tusuk gigi, ditekan sampai rapi ya. Lanjut kita lapis lagi seperti tadi ya, sama. Ambil adonan sebanyak 120 gram, jangan lupa diaduk setiap kali kita akan melapis. Lalu ini aku rata-ratakan dan di oven. Untuk lapisan kedua dan seterusnya kita pakai api atas aja ya, suhunya sama 180 derajat selama lebih kurang 8 menit, dan ini kita lakukan hingga semua adonannya habis. Nah, ini sudah lapisan yang terakhir. Hati-hati karena memang sudah berat ya.
Jadi teman-teman, rupanya ini aku salah, bukan loyang ukuran 20 kali 20 ya. Ini 18 kali 18, pantas aja penuh banget, tapi nggak apa-apa, aku semuakan aja sayang kalau nggak dimasak. Jadi nanti teman-teman pastikan pakai loyang yang ukuran 20 kali 20 ya, pas banget. Nah, ini aku oven suhunya sama ya, tapi dilihat-lihat karena sudah semakin dekat dengan api jadi mudah sekali matang ya. Nah, ini sudah matang. Langsung aja ini aku angkat. Lalu kita tekan-tekan sampai rata bagian atasnya. Kalau sudah, kita biarkan dulu ya hingga benar-benar dingin. Setelah dingin, ini akan aku keluarkan. Jangan lupa kita sisir dulu bagian pinggirnya. Lalu ini aku balik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya ini aku potong-potong supaya lurus. Aku pakai mistar ya, tapi ini mistar emang khusus untuk di dapur, jadi bukan mistar anak aku ya. Selanjutnya ini aku potong-potong. Untuk ketebalannya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja ya. Pertama, aku akan buat browniesnya dulu ya. Ini siapkan coklat batang sebanyak 150 gram. Tambahkan margarin 75 gram. Ini boleh diganti butter ya, atau mau di mix butter dan margarin juga boleh. Lalu minyak goreng 25 gram. Ini kita tim sampai mencair ya. Aku letakkan di atas air yang mendidih seperti ini, diaduk-aduk. Kalau sudah meleleh seperti ini diangkat dan dibiarkan dulu hingga hangat. Selanjutnya, siapkan gula pasir sebanyak 140 gram, tambahkan 2 butir telur. Ini telurnya aku pakai suhu ruang ya. Selanjutnya, kita kocok lepas aja seperti ini sampai gulanya larut. Nah, seperti ini sudah, lalu kita masukkan ya coklat dan margarin yang sudah kita cairkan tadi. Ini sudah dalam keadaan hangat ya, jangan panas. Aduk hingga tercampur rata. Lanjut, kita masukkan coklat bubuk 20 gram, tepung terigu protein sedang 100 gram. Ini kita ayak. Aduk lagi hingga benar-benar tercampur rata ya.
Pada tahap ini, teman-teman sudah bisa mulai menghidupkan oven ya. Panaskan selama 10 menit, suhunya 180 derajat, api atas bawah. Tujuannya supaya nanti saat kita masukkan kue, ovennya sudah stabil ya panasnya. Nah, seperti ini sudah rata. Aku sisihkan dulu. Siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm, lalu ini aku olesi dengan margarin tipis-tipis. Alasi dengan kertas roti. Sekarang ini aku akan masukkan. Kita aduk-aduk dulu. Lalu aku masukkan. Aku rata-ratakan sambil sedikit kita hentakkan ya supaya rata dan gak ada angin di bagian tengahnya. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam oven. Ini kita oven selama 30 menit, api atas bawah, suhunya 180 derajat ya. Sekarang kita siapkan bahan untuk lapis legitnya ya. Ini margarin 225 gram, tambahkan kental manis 2,5 sendok makan. Vanili bubuk 1 sendok teh. Lalu ini kita mixer dengan kecepatan tinggi selama 5 menit ya, sampai margarinnya mengembang dan berwarna pucat. Untuk hasil yang lebih enak, teman-teman bisa ya menggantinya dengan butter. Full butter boleh, kalau mau di mix margarin dicampur dengan butter juga boleh, atau boleh juga kalau mau pakai full margarin seperti yang sekarang aku pakai ya. Ini tapi aku pakainya margarin yang sudah mengandung butter. Ini juga sudah enak ya. Setelah 5 menit margarinnya sudah mengembang ya seperti ini. Ini sudah bisa kita matikan mixernya dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan kuning telur 15 butir, lalu ini aku tambahkan gula bubuk sebanyak 125 gram. Emulsifier ini aku pakai SP ya, boleh juga TBM ataupun Ovalet sebanyak setengah sendok makan. Kalau sudah, ini akan kita mixer, diaduk dulu supaya nanti gulanya nggak terbang-terbang. Kita mixer dengan kecepatan tinggi selama 5-6 menit ya. Mixernya ini sebaiknya kita menggunakan yang bersih ya. Jadi setelah kita memixer margarin tadi dicuci dulu. Setelah itu baru kita pakai untuk mengocok telur ini ya, supaya nanti hasilnya lebih cepat mengembangnya kuning telurnya ya. Nah, seperti ini sudah 5 menit, sudah mengembang. Kita matikan ya mixernya. Sekarang siapkan tepung terigu sebanyak 60 gram atau 5 sendok makan. Aku menggunakan sendok makannya sendok takar ya, seperti ini. Tepung maizena 1 sendok makan atau 12,5 gram. Susu bubuk 2 sendok makan.
Di adonan kuning telur tadi kita tambahkan pewarna kuning secukupnya aja, lalu bahan keringnya ini kita masukkan, aku ayak dulu supaya nggak ada bahan yang bergerindil. Kalau sudah, ini kita mixer lagi dengan kecepatan rendah aja ya, sampai tercampur rata aja, jadi nggak perlu lama-lama. Nah, seperti ini aja sudah, matikan mixernya. Lalu ini aku akan campurkan dengan margarin yang sudah kita mixer tadi ya, diaduk seperti ini dengan sistemnya aduk lipat. Pelan-pelan aja sampai semua bahan benar-benar tercampur rata ya. Nah, seperti ini sudah tercampur rata, siap untuk kita panggang. Brownies kita sudah 30 menit, aku akan tes tusuk. Kalau dilihat sudah tidak ada yang nempel, seperti ini artinya sudah matang. Browniesnya kita angkat. Sekarang ini langsung aku lapis, aku letakkan di atas timbangan, ambil adonan sebanyak 80 gram. Kalau sudah langsung aku angkat. Kalau teman-teman mau menggunakan mangkok atau gelas takar boleh ya. Kalau aku supaya nggak ribet, ini langsung aja aku taruh di atas timbangan, tapi timbangannya aman kok, insya Allah nggak apa-apa. Kita rata-ratakan seperti ini. Kalau sudah rata, ini kita oven lagi. Untuk mengoven lapis legitnya, kita menggunakan api atas aja ya, suhunya 180 derajat selama 5 menit. Setelah 5 menit, ini kuenya sudah kekuningan. Seperti ini. Aku tepuk-tepuk menggunakan penekan legit, jangan ditekan ya, cukup ditepuk-tepuk aja. Kalau ada gelembung udara ditusuk. Nah, seperti ini sudah, langsung aja kita lapisin lagi sebanyak 80 gram. Lakukan ya seperti ini sampai adonannya semua habis. Nah, ini lapisan yang terakhir. Kita tepuk-tepuk aja. Jangan ditekan ya, kalau ada gelembung udaranya ditusuk pakai tusuk gigi. Nah, seperti ini. Cukup, jangan terlalu ditekan. Karena ini sudah adonan yang terakhir, nggak aku timbang lagi ya, langsung aja aku semuakan.
Nah, seperti ini sudah rata. Aku akan oven lagi. Nah, seperti ini kuenya sudah kekuningan. Langsung aja aku angkat. Lanjut, ini aku rata-ratakan, kita tepuk-tepuk aja. Kalau ada gelembung udara ditusuk pakai tusuk gigi atau tusuk sate ya. Nah, seperti ini sudah, kita biarkan dulu hingga benar-benar dingin. Setelah dingin, akan aku keluarkan. Terlebih dahulu kita sisir ya bagian pinggirnya. Kalau sudah, ini aku balik. Bismillahirrohmanirrohim. Kita lepas kertas rotinya. Lanjut, kita balik lagi. Bismillah. Nah, seperti ini hasilnya. Sekarang, ini akan aku potong menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita potong-potong, untuk ketebalannya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja ya. Bahan untuk lapisan bawah, ini kuning telur 15 butir, margarin 100 gram, butter 50 gram, gula halus 50 gram, kental manis setengah kaleng atau 185 gram, susu bubuk ini 1 sendok makan penuh ya. Margarin dan butter ini aku lelehkan hingga seperti ini ya. Selanjutnya, kuning telur ini akan aku kocok. Nggak perlu sampai mengembang ya, cukup kita kocok aja kuning telurnya sampai pecah semua dan tercampur rata seperti ini. Selanjutnya, masukkan gula halus, susu bubuk, kental manis, kita masukkan semua ya. Terakhir aku masukkan margarin dan butter yang sudah kita lelehkan dan ini sudah dalam keadaan dingin. Jadi kalau teman-teman mau full margarin boleh, full butter itu lebih enak. Jadi kalau aku kombinasikan aja. Ini udah cukup kok, udah enak. Selanjutnya ini akan aku saring supaya benar-benar halus, aku saring 2 kali ya.
Nah, seperti ini sudah siap untuk kita kukus ya. Siapkan loyang ukuran 21 kali 10 cm yang sudah aku beri margarin tipis-tipis, kemudian aku beri tepung terigu sedikit aja, dan bagian bawahnya aku kasih baking paper ya. Dan ini akan aku masukkan, tapi jangan lupa kita aduk dulu ya sampai benar-benar tercampur rata. Selanjutnya ini aku tutup pakai plastik wrap, tujuannya supaya nanti nggak ketetesan air ya saat kita mengukus. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan, langsung aja loyang yang sudah kita beri adonan tadi ini kita kukus selama 40 menit ya. Jangan lupa tutupnya dialasi dengan kain bersih. Bahan untuk lapisan atas, siapkan kuning telur 7 butir, telur utuh 1 butir, vanili bubuk nanti kita pakai sedikit aja ya, susu bubuk 15 gram, tepung maizena 10 gram, gula halus 50 gram, tepung terigu 25 gram. Selanjutnya ini butter 75 gram dan margarin 50 gram. Langkah pertama, ini margarin dan butter aku mixer dengan kecepatan tinggi selama 7-8 menit ya, sampai berwarna pucat. Jadi teman-teman kalau mau margarin semua boleh, mau full butter juga lebih enak, tapi ini aku kombinasiin ya. Nah, ini sudah mengembang seperti ini, sudah pucat juga warnanya, berarti sudah. Kita sisihkan dulu ya. Sekarang di wadah terpisah aku akan campurkan 1 butir telur utuh dan 7 kuning telur bersama gula halus. Ini aku mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang dan berjejak, kira-kira 5-6 menit ya. Nah, seperti ini sudah mengembang. Kira-kira tadi 6 menit ya aku mixernya. Sekarang ini akan aku tambahkan tepung terigu, aku masukkan. Ini kita mixer dengan kecepatan rendah. Sebentar aja ya, asal tercampur rata aja. Selanjutnya aku tambahkan vanili bubuk kira-kira 1/4 sendok teh ya, dan margarin yang sudah kita mixer tadi ini aku masukkan. Selanjutnya ini aku mixer dengan kecepatan rendah sebentar aja ya. Nah, seperti ini sudah. Nah, seperti ini sudah. Sekarang aku menggunakan spatula. Ini kita aduk lipat ya, supaya benar-benar tercampur rata. Setelah 40 menit ini kuenya sudah matang. Segera kita angkat dan kita oven sebentar. Tujuannya supaya nanti lapisan atas dan lapisan bawah nggak terpisah ya. Sebelumnya oven sudah kita panaskan ya dengan suhu 180 derajat selama 10 menit supaya saat kita masukkan ini ovennya sudah stabil. Setelah kita masukkan ini kita ganti dengan api atas, kita oven sampai bagian atasnya kekuningan ya.
Setelah kira-kira 10 menit, ini aku cek dulu. Dan seperti ini ya, sudah mulai kekuningan. Selanjutnya aku ambil adonan lapis legit. Ini aku timbang kira-kira 75 gram, tapi kalau teman-teman mau dikira-kira pakai centong juga boleh. Ini aku timbang kira-kira 75 gram. Selanjutnya nih aku rata-ratakan bagian pinggirnya yang agak ada celah, ini nggak perlu aku masukin ya, supaya nanti nggak basah bagian bawahnya. Nah, kita masukkan atasnya aja ya, seperti ini. Selanjutnya ini kita oven lagi. Selanjutnya ini akan aku oven sama seperti tadi ya. Kita menggunakan api atas dengan suhu 180 derajat selama 8-10 menit. Tapi dilihat-lihat ya, karena kan setiap oven tentunya berbeda. Nah, ini sudah sekitar 8-10 menit ya. Aku lihat juga bagian atasnya sudah kering, bisa akan segera aku lapis lagi ya. Sebelum dilapis, ini aku tekan-tekan, tapi nggak perlu terlalu ditekan ya, cukup kita rata-ratakan aja seperti ini. Lalu kita lapis lagi. Jadi kalau teman-teman tadi mau ditimbang boleh, tapi kalau mau lebih simpel pakai centong, 1 centong seperti ini juga nggak apa-apa ya. Kalau sudah rata, ini kita oven lagi ya, sama seperti tadi. Nah, ini sudah lapisan terakhir ya. Aku rata-ratakan seperti ini. Lalu ini adonannya kita semuakan, tapi diaduk dulu ya, karena itu terlihat terpisah adonannya, bagian margarin dan telurnya. Jadi aku aduk dulu sampai benar-benar tercampur rata seperti ini, baru kita masukkan. Kalau sudah rata seperti ini akan kita oven lagi. Tapi untuk terakhir kita menggunakan api atas bawah ya, supaya benar-benar matang, bagian bawahnya juga matang. Setelah lebih kurang 10 menit, kue kita sudah matang ya. Segera aku angkat karena sudah kering juga bagian atasnya. Lalu ini sedikit aku tekan-tekan. Selanjutnya kita tunggu dulu hingga benar-benar dingin ya. Setelah kuenya dingin, ini akan aku keluarkan. Terlebih dahulu kita sisir ya bagian pinggirnya. Kalau sudah, ini aku balik. Nah, seperti ini hasilnya. Kita lepaskan dulu ini baking papernya. Selanjutnya, ini akan aku potong-potong. Untuk ketebalannya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja ya. Gimana, bisa kan?
Untuk bahan lapisan kojo, siapkan telur ayam utuh sebanyak 5 butir, kuningnya aja ini 2 butir, terigu 45 gram, butter 50 gram yang sudah aku lelehkan, tapi kalau nggak ada pakai margarin juga nggak apa-apa ya. Kental manis 3 bungkus, endapan daun pandan dan daun suji 75 gram. Nanti cara buatnya aku tulis ya, linknya di kolom deskripsi. Gula pasir ini 110 gram, santan kental ini sebanyak 175 ml. Langsung aja siapkan wadah yang lebih besar, masukkan 5 butir telur utuh, 2 butir kuning telur, gula pasir. Ini aku kocok lepas sampai gulanya larut. Kalau teman-teman mau cepat boleh juga pakai mixer, tapi sebentar aja ya. Yang penting gulanya larut. Kalau gulanya sudah larut, masukkan butter. Ini aku pakai butter, jadi teman-teman boleh juga pakai margarin Blue Band Cake and Cookie ya, itu juga sudah enak. Lalu kita masukkan endapan daun pandan dan daun sujinya. Selanjutnya masukkan kental manis. Aduk lagi hingga tercampur rata. Tepung terigunya dan santan ini aku campurkan terpisah ya, supaya nanti kita nggak susah mengaduknya. Jadi ini aku larutkan dulu. Kalau sudah licin seperti ini aku masukkan. Aduk sampai benar-benar tercampur rata ya, dan tidak bergerindil. Kalau dirasa masih belum licin, boleh disaring. Untuk lapisan maksubanya, siapkan telur ayam. Ini telur ayam utuh ya, sebanyak 5 butir. Aku pakai telur ayam, jadi kalau teman-teman punya telur bebek bisa diganti telur bebek ya. Gula pasir ini 75 gram. Susu bubuk 1 sendok makan. Butter ini aku pakai 75 gram. Kental manis 3 bungkus. Nanti pakai vanili ya, secukupnya aja. Siapkan wadah, ini gulanya dan susunya aku aduk dulu supaya nanti susunya nggak susah larut ya. Tambahkan telur. Ini aku kocok hingga gula dan susunya larut ya. Boleh kalau mau pakai mixer sebentar aja boleh, tapi ini aku pakai whisk aja seperti ini, yang penting tercampur rata. Pada tahap ini teman-teman sudah bisa memanaskan oven ya. Kita panaskan lebih kurang 10 menit dengan api atas bawah, suhunya 180 derajat, supaya nanti saat kita sudah mulai mau mengoven, ovennya sudah panasnya sudah stabil ya. Kalau sudah rata, ini aku masukkan butter, sama ya seperti lapisan hijau tadi, boleh juga diganti margarin aja nggak apa-apa. Kemudian kental manisnya juga ini aku masukkan semua. Tambahkan vanili. Aku pakai secukupnya, sedikit aja, ini kira-kira 1/4 sendok teh. Aduk lagi hingga benar-benar tercampur rata ya. Siapkan loyang ukuran 20 x 10 cm yang sudah aku olesi dengan margarin tipis-tipis. Bagian bawahnya aku beri baking paper, kemudian aku olesi lagi dengan margarin ya. Kalau sudah, ini akan aku mulai melapis. Pertama aku lapisi dengan lapisan kojo ya, jangan lupa diaduk dulu supaya nggak ada yang mengendap bagian bawahnya. Kemudian aku ambil adonan, ini 1 centong, tadi sudah aku timbang sebanyak 75 gram. Selanjutnya ini aku oven. Untuk lapisan pertama kita
pakai api atas bawah ya. Suhunya 180 derajat selama 10 menit atau bisa disesuaikan dengan oven teman-teman di rumah aja ya. Setelah 10 menit ini aku angkat. Selanjutnya ini aku tekan-tekan karena aku nggak punya ya teman-teman untuk neken kue legit, jadi aku pakai centong seperti ini. Tapi kalau teman-teman punya lebih bagus yang memang khusus untuk neken kue ya. Ini tujuannya supaya nanti kue kita padat saat dipotong, nggak kebuka-buka. Lanjut ini kita lapis lagi sama ya, 1 centong. Untuk lapisan kedua dan seterusnya kita menggunakan api atas aja ya. Lalu ini aku oven, jadi teman-teman bisa disesuaikan ya, dilihat-lihat gitu, jangan langsung patokannya 10 menit, dilihat-lihat. Kalau sudah kuning bagian atasnya, ini sudah bisa kita angkat ya. Nah ini sudah lapisan terakhir yang warna hijaunya. Supaya lebih padat, ini aku tekan-tekan pakai gelas seperti ini ya teman-teman ya, supaya benar-benar padat. Lapisan terakhir ini aku masukkan semua. Sekarang aku akan mulai melapis adonan maksuba ya, sama seperti tadi. Jangan lupa diaduk-aduk dulu supaya nggak ada endapan bagian bawahnya. Lalu ini aku ambil 1 centong juga. Untuk bagian yang maksuba ini matangnya lebih cepat ya, karena dia hanya mengandung telur, nggak pakai tepung, nggak pakai santan, jadi dia lebih cepat. Jangan lupa juga kita lihat-lihat di balik kalau misalnya matangnya nggak rata ya. Nah ini sudah aku tekan-tekan seperti ini supaya benar-benar padat ya, jadi nanti hasilnya cantik, nggak berongga bagian tengahnya. Ini sudah lapisan yang terakhir, aku semuakan. Untuk lapisan terakhir ini kita menggunakan api atas bawah lagi ya, supaya benar-benar matang semua seluruh permukaan kuenya. Kalau kita lihat warnanya sudah kuning merata seperti ini aku angkat. Lalu aku tekan-tekan. Kalau sudah, ini kita biarkan dulu hingga kuenya benar-benar dingin, baru nanti akan kita keluarkan dari loyangnya ya. Setelah benar-benar dingin seperti ini akan aku keluarkan. Jangan lupa kita sisir-sisir dulu bagian pinggirnya supaya mudah mengeluarkannya.
Selanjutnya ini kita balik aja seperti ini. Nah, mudah sekali ya. Ini aku potong-potong, untuk ketebalannya sesuai selera aja ya. Hasilnya cantik, bagian tengahnya nggak berongga, matangnya merata, sempurna, rasanya dijamin enak. Karena aku menggunakan butter dan sari pandan asli ya. Ini aku bisa bilang Makjo Premium. Gimana? Bisa ya? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya, dan di subscribe kalau kalian belum subscribe, dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.